Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan karena banyak banget yang nge-request tentang alur cerita Wudong Tiankun, jadi gua bakalan coba bawain alur ceritanya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Di situ kalian bakalan lihat alur cerita apa aja yang pernah gua bawain sebelumnya, dan di situ akan tersusun rapi ya. Yuk, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lingdong yang tiba-tiba muncul di depan Jiang Sui saat Raja Macan Tutul berhasil menembus pertahanan mereka. Lingdong langsung mencengkram tombaknya. Semua orang bisa merasakan aura yang bahkan melebihi Jiang Lei menyebar dari tubuh yang tampak lemah itu. Wajah Jiang Sui dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap sosok di depannya. Ternyata apa yang ayah katakan itu benar, ucap dari Jiang Sui. Buah, bebeng, 2000. Sebuah pukulan meledak, samar-samar terlihat cahaya keemasan dan perunggu berkilau di tinjunya. Tidak kusangka dia benar-benar menahan Raja Buaya Macan Tutul dengan tinjunya, ucap dari Hu Zhen yang melihatnya. Denting hia, buar. Dalam sekejap tinju perunggunya menghantam keras kepala Raja Macan Tutul itu yang dilindungi oleh kulit yang tebal. Raja Buaya dipaksa mundur oleh kekuatan Lingdong beberapa meter. Jiang Sui yang berada di belakang Lingdong juga dibuat terdiam oleh adegan ini. Pergilah cepat, periksa Yin Yin dan yang lainnya. Serahkan binatang ini kepadaku, ucap dari Lingdong kepada Jiang Sui. Aku harap kamu berhati-hati kali ini, ucap dari Jiang Sui. Tiba-tiba cahaya merah terang muncul di seluruh tubuh Raja Buaya Macan Tutul. Berkat cahaya merah ini, beberapa paku di tubuhnya benar-benar mulai memanjang dan membentuk diri menjadi pedang mematikan. Setelah pakunya memanjang, Raja Buaya Macan Tutul dengan ganas berlari ke arah Lingdong. Saat dia menatap Raja Buaya Macan Tutul menyerangnya lagi, Lingdong memutar tombaknya dan menghasilkan riak gelombang kejut Yuan Power yang kuat. Hia, benting, buah. Cahaya keemasan yang cemerlang meletus dari tombak kuno sebelum mereka berubah menjadi serangkaian bayangan tombak yang tangguh dan menghantam tubuh Raja Buaya Macan Tutul. Tombak sisik ikan, teriak dari Lingdong. Seekor ikan raksasa yang menyeramkan muncul bersama dengan beberapa bayangan tombak, dan mereka dengan kejam menabrak tubuh Raja Buaya Macan Tutul. Seketika sejumlah luka di tubuh binatang itu terlihat meningkat. Binatang iblis yang tampaknya tidak terkalahkan oleh Jiang Sui dan yang lainnya sekarang tampak dalam keadaan yang sangat menyedihkan di tangan Lingdong. Setelah dikalahkan dengan menyedihkan oleh Lingdong, Raja Buaya Macan Tutul ini jelas marah. Tubuhnya mulai bergetar hebat dan cahaya merah tiba-tiba menyembur keluar. Dan puluhan paku tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Kekuatan yang dihasilkan ini sangatlah hebat. Telapak tangan platform emas, ajaib penakluk, teriak dari Lingdong. Platform emas yang gemerlap segera muncul di udara dan berayun ke bawah menghancurkan ratusan paku. Kemudian menghantam tubuh Raja Buaya Macan Tutul itu. Buar, retakan muncul di kulit Raja Buaya Macan Tutul dan darah segar mengalir keluar. Raja Buaya Macan Tutul tampaknya agak linglung oleh pukulan itu. Dia dengan panik meraung. Raungan Raja Buaya Macan Tutul jelas memiliki efek yang besar pada binatang iblis lainnya. Serangan binatang iblis lainnya berubah menjadi semakin ganas. Tekanannya membuat Jiang Sui dan yang lainnya terpaksa bergabung kembali dan membentuk formasi pertahanan. Xiaoyan, teriak dari Lingdong. Seketika mendengar perintah dari Lingdong, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan Xiaoyan berubah menjadi bentuk mode bertempurnya. Ia melesat menuju binatang iblis dan menghentikan pasukan binatang iblis itu. Kali ini kamu benar-benar tunduk, ucap dari Lingdong kepada Raja Buaya Macan Tutul. Platform emas yang terbentuk dari Yuan Power terus-menerus memburu Raja Buaya Macan Tutul dengan kekuatan yang menakutkan. Dadador, bebeng, 2000. Setelah dipukul dengan kejam beberapa kali, Raja Buaya Macan Tutul tidak bisa menahannya lagi.
Seketika dia mengaum dan tidak berdaya. Kemudian dia mencoba untuk melarikan diri. Ketika pemimpin binatang iblis ini ingin melarikan diri, sisa binatang iblis jelas dengan cepat mundur. Dalam beberapa menit, semua binatang iblis telah pergi. Dan bahkan Raja Buaya Macan Tutul lainnya yang bertarung dengan Jiang Lei akhirnya ikut melarikan diri. Lingdong, kamu luar biasa. Terima kasih telah menyelamatkan kami, ucap dari Jiang Lei. Lingdong, terima kasih, ucap dari Jiang Shui. Setelah pertempuran ini berakhir, singkat cerita keesokan harinya anggota Dozo melanjutkan perjalanan untuk keluar dari hutan kabut ini. Kakak, kamu luar biasa tadi malam, ucap dari Yin Yin kepada Lingdong. Kamu sudah berkata ini mengulanginya puluhan kali, ucap dari Lingdong. Yin Yin, jangan ganggu Lingdong, ucap dari Jiang Shui. Hahaha, Lingdong, dalam setengah hari kita akan meninggalkan hutan kabut ini, ucap dari Jiang Lei. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lingdong menghela nafas lega. Lagi pula dia tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu di tempat ini. Lingdong, kamu datang ke provinsi terpencil agung apakah karena tablet kuno Gurun Agung bukan? Ucap dari Jiang Lei yang bertanya. Tablet kuno Gunung Agung? Apa itu? Tanya dari Lingdong. Oh, kamu tidak tahu soal ini ya? Ucap dari Jiang Lei. Ketika mereka mendengar jawaban Lingdong, bukan hanya Jiang Lei yang terkejut, tetapi bahkan Jiang Shui, Wu Zhen, dan yang lainnya pun ikut terkejut. Aku hanya ingin berlatih di sana. Tuan Jiang Lei, bisakah kamu memberitahuku apa itu tablet kuno Gurun Agung? Ucap dari Lingdong. Tablet kuno Gurun Agung adalah benda paling terkenal di provinsi terpencil agung. Itu adalah peninggalan sekte kuno. Tablet kuno Gurun Agung sudah ada jauh sebelum provinsi terpencil agung terbentuk. Pada saat itu kekuatan sekte kuno benar-benar menakutkan. Mereka secara langsung membuka ruangan yang sangat luas di dalam tablet kuno. Tidak hanya ada banyak peninggalan di dalamnya. Kekuatan Yuan di dalamnya juga beberapa kali lebih kuat daripada di luar. Jika seseorang berlatih di sana selama 1 hari saja, itu akan sama efektifnya dengan berlatih selama 10 hari di luar. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di tablet kuno Gurun Agung. Aku telah mendengar bahwa orang-orang telah memperoleh seni bela diri tingkat manifestasi dan seni rahasia di dalamnya. Bahkan harta karun jiwa peringkat bumi telah muncul sebelumnya di sana, ucap dari Jiang Lei. Seni bela diri tingkat manifestasi dan harta karun jiwa peringkat bumi. Jika tablet kuno Gurun Agung kuno ini benar-benar sangat berharga, beberapa faksi besar kemungkinan akan memilikinya, ucap dari Lingdong. Justru karena tablet kuno Gurun Agung ini sangat berharga, tidak ada faksi yang berani mengklaim itu digunakan sendiri. Bahkan faksi kerajaan dinasti Yan Agung tidak berani seperti itu. Meskipun demikian, beberapa faksi telah mencobanya sebelumnya. Namun mereka semua gagal pada akhirnya, ucap dari Jiang Lei. Mendengar ini Lingdong terkejut. Bagaimanapun dia tidak meragukan kata-kata ini. Selanjutnya ada segel yang sangat kuat di tablet Gunung Gurun Agung. Bahkan setelah ribuan tahun ini tetap sangat tangguh. Bahkan seseorang praktisi tahap nirwana tidak dapat menghancurkannya, ucap dari Jiang Lei lagi. Segel ini yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh praktisi tahap nirwana. Tablet kuno Gurun Agung ini kedengarannya sangat ajaib, ucap dari Lingdong. Bagaimanapun setiap 3 tahun akan ada periode waktu ketika segel tablet kuno Gurun Agung ini berada pada titik terlemahnya. Itu adalah kesempatan terbaik untuk masuk dan berburu harta karun di sana. Oleh karena itu, setiap kali periode ini mendekat, praktisi elit akan berduyung-duyung ke provinsi terpencil agung. Praktisi elit ini tidak hanya berasal dari dinasti yang besar, tetapi juga dari kerajaan tetangga. Banyak dari mereka yang bergabung untuk menguji keberuntungan mereka dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan harta karun atau tidak di sana. Meskipun ada sekitar 5 bulan sebelum segel tablet kuno Gurun Agung mencapai titik terlemahnya, selama periode waktu ini ada peningkatan jumlah orang yang berbondong-bondong menuju provinsi terpencil agung. Inilah alasan mengapa aku bertanya apakah kamu datang ke sini untuk tablet kuno Gurun Agung atau bukan, ucap dari Jiang Lei yang menjelaskan. Lingdong yang mendengar ini dia lalu berkata, 5 bulan lagi ya? Aku ingin tahu apakah tablet kuno Gurun Agung ini terhubung dengan simbol leluhur atau tidak, ucap dari Lingdong.
Aku rasa itu bisa dikaitkan karena tablet kuno agung ini ditinggalkan oleh sekte kuno. Itu mungkin berkaitan dengan simbol leluhur. Dahulu kala orang-orang itu memiliki pemahaman yang cukup baik tentang simbol leluhur. Jika mereka tidak bisa menemukan simbol leluhur, kamu harusnya mendapatkan beberapa informasi yang terkait dengannya. Suara Xiao Xiao dan Xiao Dao tiba-tiba muncul dalam pikiran Lingdong saat ini. Lingdong terdiam, menganggukkan kepalanya mendengar ini. Dengan ini ada baiknya melakukan perjalanan ke tablet kuno Gurun Agung. Tentu saja masih ada 5 bulan lagi. Oleh karena itu dia tidak perlu terburu-buru saat ini. Tuan Jianglei, di provinsi terpencil agung ini apakah ada faksi yang harus aku perhatikan? Aku baru saja tiba di sini untuk pertama kalinya dan akan lebih baik bagiku untuk berhati-hati, ucap dari Lingdong. Berdasarkan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak memiliki masalah. Di dalam provinsi terpencil agung ada banyak faksi, namun ada 3 faksi utama yang harus kamu perhatikan. 3 faksi utama ini adalah sekte boneka mengerikan, 2 sekte iblis besar, dan 3 aliansi bela diri, ucap dari Jianglei. Lingdong mendengar ini dia lalu berkata, sekte boneka mengerikan, sekte iblis besar, aliansi bela diri, ucap dari Lingdong. Sekte boneka mengerikan adalah yang paling misterius seperti namanya. Mereka mahir dalam memanipulasi boneka simbol. Semua murid terbaik dari mereka membawa boneka simbol kemanapun mereka pergi. Dan kekuatan mereka benar-benar hebat. Di masa lalu ada sekte yang menantang mereka, yang akhirnya dibantai oleh banyak boneka simbol. Bahkan 2 praktisi tahap manifestasi elit mereka langsung ditangkap dan diubah menjadi boneka simbol. Orang-orang itu benar-benar menakutkan, ucap dari Jianglei. Lingdong mendengar ini dia lalu berkata, boneka simbol ya, ucap dari Lingdong. Ketika dia mendengar ini, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Lingdong saat dia mengingat boneka simbol di dalam tas Qian punya. Sekte iblis hebat. Orang-orang itu berpartisipasi dalam menaklukkan tubuh dan boneka. Semua bahkan lebih biadab daripada binatang iblis. Begitu mereka mendeteksi kamu, kemungkinan besar kamu akan mati. Lalu aliansi bela diri mereka adalah aliansi yang dibentuk oleh beberapa dozo bela diri. Yang memimpin mereka adalah dozo bela diri surgawi. Kekuatannya juga sangat menakutkan. Dibandingkan dengan 2 faksi sebelumnya, aliansi bela diri adalah yang terbesar, ucap dari Jianglei. Lingdong diam-diam mengangguk. Dia merasa provinsi terpencil agung benar-benar luar biasa dibandingkan dengan provinsi Tiandu. Di provinsi terpencil agung ada beberapa faksi yang tidak menonjolkan diri. Meskipun mereka tidak mengungkapkan kekuatan mereka, beberapa dari mereka sangatlah kuat. Bahkan 3 faksi utama tidak berani menyerang mereka dengan mudah. Kamu harus berhati-hati kali ini, ucap dari Jianglei. Di kota Leang Agung, apakah dozo berdiri elang juga sebagai faksi teratas di sana? Ucap dari Lingdong. Iya, tapi itu di masa lalu, ucap dari Jianglei. Ketika dia melihat situasi ini, Lingdong buru-buru mengubah topik pembicaraan. Beberapa jam kemudian mereka akhirnya menyadari bahwa kabut yang mengelilingi mereka akhirnya menjadi lebih sedikit. Sepertinya dia akhirnya meninggalkan hutan kabut ini. Lingdong, bagaimanapun kalau kamu mengikuti kami ke kota Elang Agung, ini adalah pertama kalinya kamu di sini. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi kamu untuk tinggal di kota Elang Agung untuk sementara waktu dan memahami kekuatan di provinsi terpencil agung ini, ucap dari Jianglei. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lingdong terdiam sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya. Apa yang dikatakan oleh Jianglei masuk akal. Karena ini adalah pertama kalinya Lingdong berada di sini, tidak bijaksana baginya untuk pergi sembarangan tanpa membiasakan diri terlebih dahulu. Akan lebih baik baginya untuk mengikuti mereka ke kota Elang Agung terlebih dahulu dan mempersiapkan diri. Setelah melihat Lingdong menganggukkan kepalanya, Jianglei sangat bersemangat. Setelah mereka beristirahat sejenak, mereka akhirnya memulai kembali perjalanan mereka. Menurut Jianglei, kota Elang Agung terletak di provinsi wilayah timur laut provinsi terpencil agung. Ketika mereka mencapai kota Elang Agung, hari sudah hampir malam. Di kota Elang besar ini, dozo bela diri elang dianggap sebagai faksi yang cukup tangguh, ucap Lingdong di dalam hatinya. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di dojo seni bela diri yang sangat luas dan besar.
Tuan Jiang Lei telah kembali, ucap beberapa penjaga yang ditempatkan di pintu masuk dojo. Jiang Sui, antar Lingdong untuk beristirahat. Beri kamar yang terbaik untuknya, ucap dari Jiang Lei. Ayah, kenapa aku, ucap dari Jiang Sui. Sudahlah, pergi saja, ucap dari Jiang Lei. Baiklah, ucap dari Jiang Sui. Setelah dia berbicara, dia segera berbalik dan berjalan menuju tempat suci bagian dalam dojo seni bela diri ini. Lingdong melirik Jiang Sui. Dia tidak berkata apa-apa lagi setelah ini. Dia lalu mengikuti Jiang Sui di belakangnya. Status dojo bela diri Elang di kota Elang Agung ini cukup tinggi. Masalah apa yang dihadapinya sehingga membuat reputasinya menurun, ucap dari Lingdong. Dulu dojo bela diri Elang adalah faksi terkuat di kota Elang Agung ini. Namun dalam setengah tahun terakhir, sebuah dojo asing yang terkenal sebagian dojo burung bangkai berdarah di sini telah tiba. Orang-orang itu sangat mencolok dan memiliki beberapa konflik dengan dojo bela diri Elang kami. Namun mereka benar-benar kuat. Dalam semua konflik kami sebelumnya, dojo bela diri Elang kami tidak berhasil unggul. Ini membuat ego mereka semakin tinggi dan ini merusak reputasi dojo bela diri Elang kami dalam jangka yang panjang, ucap dari Jiang Lei. Oh begitu ya, ucap dari Lingdong. Tuan muda Lingdong, kita telah tiba di ruang tamu. Silakan beristirahat untuk hari ini. Besok aku akan membawamu ke kota dan membeli peta provinsi terpencil agung dan barang-barang lainnya yang kamu butuhkan, ucap dari Jiang Sui. Panggil saja aku Lingdong. Tuan muda, mendengarnya aku sangat mengerikan, ucap dari Lingdong. Masuklah lebih awal untuk beristirahat, ucap dari Jiang Sui. Setelah dia berbicara, dia lalu berbalik dan pergi. Auranya yang cantik dan elegan membuat Lingdong sedikit linglung. Baiklah, aku akan beristirahat dulu, ucap dari Lingdong. Keesokan harinya, Jiang Sui sudah menunggu Lingdong di luar kamarnya. Lingdong pun buru-buru mempersiapkan diri dan berjalan keluar pintu kamarnya. Sementara mereka bersiap untuk melakukan perjalanan ke kota, mereka bertemu dengan Yin Yin. Karena gadis kecil itu terlihat bosan, dia lalu mengajak Yin Yin. Mereka bertiga meninggalkan dojo bela diri dan pergi ke pasar di kota. Kali ini Lingdong tidak memerlukan banyak barang. Dia hanya membutuhkan beberapa peta terpencil dari provinsi terpencil agung. Lagi pula dia tidak bisa membuang terlalu banyak waktu di kota Elang Agung ini. Oleh karena itu dia harus menggunakan waktu ini untuk membiasakan diri dengan tata letak dan distribusi kekuatan berbagai faksi dengan cepat untuk menghindari bahaya. Setelah berkeliaran di kota untuk sementara waktu, Lingdong berhasil membeli semua barang yang ia butuhkan. Ketika Jiang Sui melihat bahwa Lingdong telah membeli semuanya yang ia butuhkan, Jiang Sui mulai membawa Lingdong kembali. Namun saat mereka bertiga keluar dari pasar, Lingdong mengangkat kepalanya dan selusin pria mendekati mereka. Di bagian depan saku dada mereka ada lencana dojo bela diri. Dijahit di lencana adalah burung hening merah darah. Dojo bela diri hening berdarah. Ketika dia melihat ini, mata Lingdong sedikit menyempit. Hehehe, ternyata Jiang Sui. Kebetulan sekali ya, ucap dari salah satu anggota dojo itu. Pergilah, jangan mengganggu kami, ucap dari Jiang Sui. Aku sudah lama tidak bertemu dengan Jiang Sui. Tidak maukah kamu menyapaku dulu, ucap dari pria itu yang ternyata bernama Lausan. Lausan, pergilah, ucap dari Jiang Sui. Jiang Sui, kamu seharusnya tidak berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Kamu harusnya tahu bahwa dojo bela diri burung bangkai berdarah kami telah mengeluarkan tantangan ke dojo bela diri Elang. Ayahmu akan bertarung sampai mati dengan ayahku di arena seni bela diri itu. Izinkan aku memberitahu kamu sebuah rahasia. Setengah bulan yang lalu ayahku telah melakukan terobosan ke tahap penciptaan bentuk tingkat lanjut, ucap dari Lausan. Tahap penciptaan bentuk tingkat lanjut, ucap dari Jiang Sui. Wajahnya terlihat cemas. Jika apa yang dikatakan itu benar, peluang ayahnya untuk menang akan mustahil. Hahaha, Jiang Sui, kamu seharusnya tahu perasaanku padamu. Jika kamu memilih untuk menemaniku, mungkin dojo bela diri Elang masih bisa bertahan, ucap dari Lausan. Jangan bermimpi, ucap dari Jiang Sui. Hahaha, nanti kamu pasti akan datang kepadaku, ucap dari Lausan.
Jangan pernah berbicara omong kosong semacam ini di masa depan. Aku tidak menyukainya, ucap dari Jiang Yinyin. Oh, ada Yinyin juga ya di sini, ucap dari Lao Shan. Orang jahat, ucap dari Jiang Yinyin. Yinyin berjuang sekuat tenaga untuk mendorong tangan Lao Shan, lalu dia langsung menggigitnya. Hei, apa yang kamu lakukan? Ucap dari Lao Shan. Setelah digigit oleh Yinyin, Lao Shan lalu mengibaskan tangannya. Sebuah kekuatan mengalir keluar dan langsung meniup Yinyin menjauh. Buang prak! Tubuh Yinyin terbang mundur tetapi dengan cepat ditahan oleh Lingdong. Langsung dia menangkapnya. Dia lalu menstabilkan tubuh Yinyin. Kamu sepertinya sedikit terampil ya, ucap dari Lao Shan. Lingdong melirik Lao Shan. Tanpa mengatakan apa-apa, dia menyimpan barang-barang di tangannya ke dalam tas Qiankunnya. Lalu perlahan berjalan melewati Jiang Sui, meninggalkan suara acuh tak acuh. Tutup mata Yinyin, ucap dari Lingdong kepada Jiang Sui. Jiang Sui langsung menuruti kata-kata Lingdong. Kamu mau mencoba menjadi pahlawan ya, ucap dari Lao Shan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah terjadi pertempuran di sini ataukah Lingdong malah kabur? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Bagi yang suka akan pembawaan alur BTT lagi anjir ketukar. Bagi kalian yang suka akan pembawaan alur Wudong Tiangun ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman-teman kalian. Gue usahain untuk untuk dubbing sebanyak-banyaknya ya, walaupun di bagi-bagi kesibukannya. Gue sebetulnya ada ini juga sih, ada channel sebelah yang mengharuskan gue jadi streaming di sana. Jadi nanti gue bakalan share juga lah di channel ini ya. Buat kalian yang pengen lihat-lihat, mungkin di kalian juga ada gamers, ada apa. Gue di channel sebelah untuk main game doang sih. Cuman ya main game gitu-gitu doang. Oke, terima kasih banyak dan assalamualaikum. Dadah.